Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Insiden kebakaran yang terjadi di kantor Dinas Sosial Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan api membakar habis seluruh ruangan kantor Dinsos. Atas insiden ini, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab kebakaran. Informasi lebih detailnya dan juga bagaimana kebakaran ini bisa terjadi akan dilaporkan oleh rekan jurnalis Tribun News Ultra, ada Fadli Aksar di sana. Halo rekan Fadli. Ya, halo rekan Dea. Bisa diinformasikan bagaimana kronologi kebakaran di Dinsos Kota Kendari ini? Ya, baik Dea, baik Tribuners. Jadi api pertama kali muncul di kantor dinas sosial Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara pada pukul 18.00 WIB atau tepatnya pukul 6 pada saat sholat maghrib. Api sendiri muncul diduga dari ruangan tempat bagian data di kantor dinas sosial Provinsi Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Tak ada satupun orang yang berada di dalam ruang dinas tersebut. Namun tanda pertama kali orang melihat kemunculan api itu pada saat asap sudah mulai membesar dan mulai membumbung tinggi di arah di atas bangunan atau di bagian atap gedung, begitu deh. Fadli, dari video juga yang Anda dapatkan ini terlihat seluruh ruangan di gedung Dinsos ini terbakar. Lalu berarti barang-barang penting di dalam sana pun juga ludes terbakar. Bisa Anda informasikan? Ya baik, ada di kantor dinas sosial ini terdiri dari dua bangunan gedung, itu semua ludes terbakar. Di mana ada 9 ruangan ini juga ikut terbakar. Tentunya ada beberapa barang penting seperti komputer, laptop, kemudian data penerima bantuan sosial seperti PKH, PNB, bantuan sembako dan kemudian bantuan PPKM juga itu hangus terbakar. Kemudian ada satu unit sepeda motor juga ludes terbakar. Dari dinas pemadam kebakaran mengerahkan 5 unit mobil pemadam dan 35 personelnya kemudian melakukan pemadaman api. Kurang lebih 1 jam lebih api kemudian berhasil dipadamkan. Begitu deh. Ya, lalu bagaimana sejauh ini penyelidikan dari pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab kebakaran? Ya, setelah api berhasil dipadamkan, kemudian aparat kepolisian langsung terjun ke lokasi untuk melakukan atau mengamankan lokasi kebakaran. Polisi memasang garis polisi di seputar atau di seluruh lokasi kebakaran tersebut. Kemudian Polres Kendari menerjunkan tim Yunafis untuk mengungkap pemicu kebakaran di kantor dinas sosial Kota Kendari ini. Selanjutnya sampai saat ini polisi masih berupaya mengumpulkan barang bukti kemudian untuk mengetahui apa pemicu dari kebakaran ini. Sejauh ini polisi belum bisa menyimpulkan dan memastikan apa penyebab pasti dari kebakaran di kantor dinas sosial Kota Kendari ini. Berikutnya. Baik, terima kasih rekan Fadli dan Tribuners. Berikut kami tampilkan keterangan dari Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Kendari, Ishak Bulo, terkait insiden kebakaran ini selengkapnya. Tapi posisi kantor kosong tadi nih Pak. Tadi sekitar jam berapa ini Pak? Termasuk ruangannya kita Pak di mana? Di sini. Ujung sana. Kabit 5 ini. Berapa gedung semua Pak? Berapa ruangan? Berapa ruangannya? 1, 2, aula 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ruangan. 9 dengan ruangan SLB.
Bangunan ini terpisah nggak Pak? Bangunan ini. Berapa bangunan ini, Pak? Berapa bangunan? Dua bangunan, dua bangunan tapi tersambung semua. Sambung dengan bangunan dasar di belakang. Mana meter? RT itu tempat data itu. Tempat data. Diduga api dari situ di. Kayaknya kurang tahu juga. Oh, ya. Tadi menyalanya mulai dari situ. Oh ya. Kita menuju Kepulauan Riau, Tribuners. Warga Kampung Aceh masih membuat posko korban banjir di RW 14 Muka Kuning, CI Beduk. Saat ini mereka membutuhkan perlengkapan sekolah untuk anak-anak dan kasur. Sejauh ini terpantau anak-anak warga Kampung Aceh juga sudah mulai bersekolah. Namun ada beberapa dari mereka yang berangkat sekolah tidak menggunakan sepatu. Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Roma Ulisianturi, reporter Tribun Batan. Halo rekan Roma. Ya. Baik, Tribun, saat ini kita sudah tersambung dengan reporter Tribun Batan, ada rekan Roma. Halo rekan Roma, bagaimana bisa diinformasikan, gambarkan juga kondisi terkini warga yang terdampak banjir di Kampung Aceh? Halo, terima kasih rekan Dea. Untuk hari ini korban yang terdampak banjir di Kampung Aceh, tepatnya Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk sudah mulai membaik, bahkan sudah beberapa orang sudah menjalani aktivitas seperti biasanya. Namun hingga semalam saat hari ini sejumlah warga masih menjemur perabotan seperti kasur, lemari, pakaian yang beberapa waktu lalu terkena banjir, begitu rekan Dea. Jadi mereka sudah mulai membaik dan sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Ya, rekan Roma, berapa kedalaman banjir yang menimpa warga Kampung Aceh beberapa waktu lalu ini? Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi banjir yang menimpa itu sebenarnya sejak 31 Desember 2021 lalu. Banjir ini dikarenakan berbagai air kiriman dari Batu Haji dan Tiban, khususnya Dea. Jadi untuk kedalamannya, untuk rumah yang berada di posisi bagian bawah itu mencapai 3 meter lebih, sehingga sejumlah rumah memang tampak air tersebut berada di atas atap permukiman warga. Namun berbeda dengan kondisi rumah yang di atas, posisinya untuk rumah yang di atas, banjir diperkirakan setinggi 1 meter hingga 1,5 meter. Palingan berada di sepinggang orang dewasa, begitu rekan Dea. Ya, tadi sempat saya singgung bahwa posko untuk korban banjir masih berdiri di Kampung Aceh ini. Lalu, apakah ada warga yang sudah kembali dari tempat pengungsian ini untuk ke rumahnya? Baik rekan Dea, jadi sejumlah warga ada yang sudah kembali ke permukiman seperti warga yang tinggal di bagian rumah atas. Namun ada juga warga yang masih berada di pengungsian lantaran memang kondisi rumahnya masih rusak parah dan perabotan rumahnya banyak yang hilang ataupun rusak. Namun dalam kejadian ini atau bencana ini tidak ada korban jiwa, begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Roma sudah mewawancarai Ketua Tagana Muka Kuning. Miswar, berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Pak, bisa dijelaskan Pak terkait posko ini sudah berapa lama Pak berdirinya? Terkait dengan posko ini, kita ini buat posko ini sudah berjalan sudah 3 hari. Karena situasi posko kita nggak bisa mendirikan langsung waktu kejadian. Karena situasi ini masih banjir dan kami pun korban juga semua. Karena air sampai sini 1,5 meter. Sampai pinggang ya Pak? Ya, sampai pinggang. Apalagi yang di belakang sampai 2 atau 1,5 meter. Ya kan? Karena sampai sekarang pun kami warga juga yang dapur belum kering, pakaian-pakaiannya di bawah hanyut. Banyak juga warga sekarang yang lagi dibutuhkan peralatan sekolah seperti alat kasur, alat tulis, ya kan? Kalau sembako
sama baju-baju second sampai sekarang dari bansos sosial masyarakat sudah ramai juga yang menyalurkan. Bahkan dari persatuan-persatuan yang mengantar sini dari partai pun ada juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lancar, sudah terbantu lah. Tapi yang dibutuhkan masyarakat cuma Peralatan sekolah ya Pak. sama kasur, karpet itulah ini butuhkan sampai sekarang. Yang lain sudah ada, ya kan? Berapa warga atau kepala keluarga? Yang kena di sini rata-rata 400 kakak semua. 400 kakak. RW 14 terdiri dari 6 RT yang kena 3 RT yang lebih parah. Satu RT 02 wilayah Kampung Aceh, yang satu lagi RT 03 Kampung Tower, yang satu lagi RT 5 Kampung Gotong Royong. Dan sebagian Kampung Nusantara RT 4 ada 4 kakak. RT 01 ada juga berapa kakak Pak? 6 kakak juga. Jadi Itu aja. total 400. Total 400. Waktu kejadian pengungsian di sini ada 4 titik. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners, dari Kalimantan Utara. Banjir kembali merendam 6 kecamatan di Kabupaten Nunukan. Banjir yang merendam 6 kecamatan itu terjadi sejak Selasa 4 Januari 2022 dini hari. Bencana banjir kali ini cukup parah, pasalnya air bahkan sempat naik hingga ketinggian 10,5 meter. Informasi lebih lengkapnya dan bagaimana pantauan kondisi banjir terkini di sana akan disampaikan rekan Maulana Ilhami Faudi, jurnalis Tribun Kaltara. Halo Kak Faudi. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya, silakan dari pantauan Anda bisa digambarkan kondisi banjir di Nunukan saat ini bagaimana? Ya, dapat dilaporkan bahwa banjir terjadi sejak Selasa dini hari akibat tingginya curah hujan di wilayah hulu, tepatnya di 2 desa, di Lumbis Pangsiangan dan Lumbis Hulu, yang menyebabkan 2 sungai di kawasan itu naik ke ketinggian airnya, sehingga menyebabkan 6 kecamatan di Nunukan, yakni di Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Onggong, dan Lumbis, lalu Sembakung Atulai, dan Sembakung terendam banjir. Untuk ketinggian banjir sendiri memang bervariasi, khususnya untuk di Lumbis Pansiangan yang ketinggian air sungainya setinggi 10,5 meter dari yang normal setinggi 7 meter. Akhirnya ada luapan sekitar 3 meter yang mengenangi desa Lumbis Pansiangan. Dan sampai saat ini beberapa wilayah juga terpantau masih tergenang oleh banjir, seperti di Kecamatan Sembakung yang ketinggian airnya saat ini mencapai sekitar 3 meter. Begitu rekan Dea. Ya, dari data yang ada, Faudi, berapa banyak warga yang terdampak banjir? Iya, berdasarkan data dari pihak BPBD Kaltara, setidaknya ada 114 kakak di 6 kecamatan yang terdampak banjir, atau ada sekitar 342 jiwa yang terpaksa harus mengungsi ke area yang lebih tinggi untuk menghindari banjir yang terjadi di 6 kecamatan ini, rekan Dea. Ya, lalu terkait untuk bantuan dari pihak-pihak terkait, apakah sudah mulai didistribusikan untuk warga? Ya, memang untuk bantuan sendiri sejak hari Rabu lalu mulai datang dari BPBD Kaltara, itu melalui jalur lewat Lumbis, lewat darat itu sudah mulai menyalurkan bantuan yang dipusatkan di kantor kecamatan Lumbis. Selain itu dari pagi hari ini dari pihak Pemkab Nunukan juga mulai mendistribusikan bantuan tepatnya di wilayah Kecamatan Sembakung. Dan berdasarkan data yang ada, setidaknya sudah ada bantuan berupa sembako seperti beras, kentang manis, mie instan, minyak goreng, susu putih, dan juga garam, dan juga sembako lainnya yang sudah mulai didistribusikan bagi masyarakat yang terdampak banjir di Nunukan. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Faudi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.